Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring atau online kita, khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran fikih. Pertemuan-pertemuan yang lalu Ustaz mohon maaf karena kondisinya kurang fit dan tidak memungkinkan untuk mengisi atau menyampaikan materi kepada kalian baik dalam bentuk voice ataupun video, maka Ustaz kemarin mungkin barangkali uzur izin dan tidak menyampaikan kepada kalian terkait materi yang berhubungan dengan mata pelajaran fikih. Insya Allah di kesempatan kali ini nanti akan kita gabungkan ya materi kemarin yang terlewatkan, sehingga di pekan ini insya Allah kita akan memiliki 4 materi yang seharusnya 2 karena kita terlewatkan beberapa materi penting di pekan yang lalu. Insya Allah akan Ustaz gabungkan sehingga menjadi 4 materi khususnya di pekan ini terkait dengan mata pelajaran fikih ya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir pertemuan kita sudah masuk di kitab atau bab baru ya, yaitu di kitab Al-Buyu' atau kitab jual beli. Jadi kita sudah masuk ke bab muamalah ya, muamalah yang berhubungan dengan ibadah, baik itu sholat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian siam sudah selesai, sudah kita baca, sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kitab Buyu', yaitu bab pertama muamalah, dan kita sudah sampai pembahasan ke syarat ya yang kelima mungkin ya. Nanti sekaligus kalau sudah pernah kita baca, kita pelajari, kita masuk ke bab murojaah. Adapun belum, maka kita sampaikan ya. Silahkan nanti dibuka kitab kalian, kitab Ustadz di halaman 82 ya. Ini masih lanjutan dari pembahasan kitab Al-Buyu' kemarin yang belum selesai. Baik. Asyaratul khamis terkait dengan syarat yang terpenuhi untuk menjadikan proses transaksi jual beli itu sah, yaitu minasyuruti an la yaqa'al 'aqdu 'ala muharramin syar'an. Dan termasuk syarat jual beli adalah akad itu tidak boleh dilakukan atas barang yang diharamkan secara syar'i. Ketentuannya imma li'ainihi, baik itu haram secara zatnya, kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal maitati wal asnam, muttafaqun alaih. Seperti halnya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jual beli khamr, minum-minuman keras, bangkai dan patung, muttafaqun alaih. Kemudian ketentuan yang kedua, wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim, maupun haram karena bisa menyebabkan terputusnya hubungan persaudaraan sama muslim. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ala bai'il muslim wasyira'i ala syira'ihi wan najis, muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual atau atas penjualan muslim atau membeli atas pembelian saudaranya muslim, dan larangan beliau terhadap najis, yaitu pura-pura menawar. Intinya apabila ada saudara kita yang sudah memesan suatu barang, melaksanakan transaksi, kita tidak boleh ujuk-ujuk masuk ke tempat penjualan tersebut. Harus menunggu saudara muslim kita itu selesai transaksi, entah itu jadi beli atau tidak jadi beli. Intinya menunggu sampai selesai. Tidak boleh melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya muslim, membeli di atas pembelinya orang muslim, dan pura-pura melakukan tawaran. Ingat, najis di sini kasih tanda yaitu pura-pura menawar. Padahal dia tidak membeli, hanya pura-pura saja. Biar saudaranya muslim ini tidak jadi membeli, atau tujuannya apa? Dagangannya saudara yang menjual tadi tidak laku. Intinya cuma pura-pura saja. Wa min dzalik nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an tafriqi baina birrahimi firraqiq. Maknanya, dan diantaranya larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari memisahkan antara budak
hamba sahaya yang memiliki hubungan kekerabatan. Di sini kita tidak boleh, misalnya ada seorang saudagar kaya, seorang tua memiliki 2 orang budak, itu adalah saudara, kemudian dipisahkan. Yang satu dijual di pasar A, yang satu dijual di pasar B, itu tidak boleh, dilarang ya. Entah itu budak perempuan atau budak laki-laki. Intinya yang budak selama memiliki persaudaraan, satu ayah, satu ibu, nah itu tidak boleh dipisahkan. Harus sama. Dijual di pasar A ya dijual di pasar A. Dijual di pasar B ya dijual di pasar B. Itu waktu dahulu. Zaman ketika masih ada budak dan hamba sahaya. Wa min dzalik idza kana al-mushtari yu'lamu minhu annahu yaf'alul ma'siyah bimastarahu kastira'il jauzi wal baybi lil kimar awis silahi lil fitnah wa ala qutta'it tariq. Maknanya adalah di sini, dan di antara hal yang dilarang ketika jual beli yaitu jika engkau mengetahui bahwa pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk bermaksiat. Annahu yaf'alul ma'siyah. Seperti kacang kenari atau kelapa untuk berjudi. Ini sebagaimana hal yang terjadi di lingkungan orang jahiliyah dahulu. Atau senjata untuk fitnah, membuat kekacauan, membuat kegaduhan, membuat pembunuhan misalnya. Wa ala qutta'it tariq, atau untuk perampok yang menyediakan barang yang nanti bisa dibeli oleh perampok, itu tidak boleh. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an talaqil jalab. Apa itu talaqil jalab? Dan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan talaqi al-jalab, garis bawahi, yaitu menjemput dagangan yang belum sampai di pasar ya. Ini nanti kita memberikan apa? Sedikit menyakiti atau memadaratkan saudara kita yang datang dari jauh. Padahal seharusnya kalau dijual di tempat pasar, sudah sampai pasar, itu harganya harga pasar. Kalau kita jemput dahulu, nanti harganya menjadi harga murah. Karena kita bisa menawar dengan tawaran yang tinggi, dan si penjual itu tidak tahu harga pasarannya, yaitu kita mendolimi. Tidak boleh talaqil jalab, harus sampai di tempat biasanya orang melakukan jual beli, entah itu di pasar atau yang lain. Faqala la talaqul jalaba faman talaqa fashtara minhu fa idza ata sayyidu suqa fa huwa bil khiyar, rawahu Muslim. Maknanya sebagaimana beliau bersabda, janganlah kalian menjemput dagangan, barang siapa yang menjemput kemudian membelinya, lalu pemiliknya sampai ke pasar, maka ia boleh memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi tadi. Harus sampai dulu ke pasarnya, biar tahu apa harga pasarannya. Misalnya penjual ini membawa buah-buahan, membawa dagangan, membawa kain, atau membawa binatang ternak atau tanaman, dia tidak tahu harga pasarannya. Ada orang yang tiba-tiba datang untuk menjemput dengan tujuan harganya lebih murah, atau bisa menawar tanpa sepengetahuan pembeli harga pasarannya sehingga harganya itu jatuh, itu tidak boleh. Harus sampai di tempat biasanya orang itu melakukan transaksi jual beli, yaitu pasar atau yang lain ya. Sehingga tahu harga pasarannya ya. Karena orang biasanya ingin cari untung saja, tidak ingin melihat hukum-hukum syariah terkait dengan jual beli atau muamalah yang lain. Di sini kita pentingnya belajar ilmu fikih. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar haji, membaca Al-Quran, syiyam dan yang lain, tapi juga masuk ke muamalah. Ya, muamalah kita terhadap orang lain, nah itu kita harus tahu. Karena ajaran agama kita mengatur hal seperti itu. Kalau kita cuma taunya ibadah saja, itu kurang. Harus belajar dulu juga yang namanya muamalah. Dan orang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya muamalah. Entah itu jual beli, saling tolong menolong, dan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Karena termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kemudian berikutnya waqala man ghasyana falaisa minna. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mencurangi kami, menipu, maka ia bukan termasuk dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Wa mithlu ar-riba as-sharih, dan contohnya menjual yang dilarang, yaitu riba yang sangat gamblang. Apa itu? Misalnya atahayyulu alaihi bil'inah bi an yabi'a sil'atan bi mi'atin ila ajalin thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha naqdan aw bil aksi. Membuat hilah, tipu daya atas riba, misal dengan al-inah, yaitu menjual barang dengan harga 100 misalnya,
entah itu 100 rupiah atau lebih, dibayar nanti ya, dibayar nanti, tidak langsung dibayar. Yang penting barangnya dijual dulu, kemudian bayarnya nanti. Kemudian membelinya dari pembeli tersebut dengan harga lebih rendah tetapi kontan atau sebaliknya. Ini tidak boleh. Ini takhayul, tipu daya untuk melakukan riba dengan seolah-olah menjual barang nanti dibayarnya nanti tapi dibeli lagi secara kontan dengan harga yang lebih murah. Itu misalnya seperti itu. Awit tahayyulu ala qalbidain, atau membuat hilah tipu daya dengan yang namanya qalbudain. Apa itu qalbudain? Garis bawahi membalik hutang. Nah, ini seolah-olah melakukan transaksi jual beli padahal sejatinya hakikatnya itu hutang piutang. Memasukkan hutang piutang dalam bab jual beli itu dilarang, tidak boleh. Jual beli ya jual beli, hutang ya hutang, akadnya harus jelas dari awal. Berikutnya awit tahayyulu ala riba biqardhin. Apa itu maknanya? Membuat hilah tipu daya atas riba dengan cara hutang. Bian yuqridahu wa yashtarital intifa'a bi syai'in min malihi aw i'ta'u an dzalika 'iwadan faqulu qardhin jara naf'an fahuwa riba. Ini kaidah, silakan digaris bawahi, kasih tanda, entah itu tanda apa, garis bawahi atau dikasih stabilo. Ini penting kaidahnya. Pengertiannya tadi membuat hilah tipu daya atas riba dengan cara hutang. Misalnya seseorang menghutangi orang lain dengan syarat mengambil manfaat dari harta orang tersebut, atau dengan syarat orang tersebut memberikan ganti jasa karena telah menghutangi atasnya. Maka ini kesimpulannya, setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Misalnya kita memberikan orang lain pinjaman ya, pinjaman 500.000, dah ini saya pinjamkan kepadamu 500.000, tapi orang itu memberikan syarat, tapi saya harus minta ini dan ini. Ini bukan masuk bab hutang tadi, tapi syarat agar kamu mau menerima hutang yang saya berikan tadi. Entah itu saya minta jasamu, atau entah itu saya boleh main misalnya, kamu menyediakan saya misalnya hidangan yang enak. Nah, itu tidak boleh. Setiap yang memberikan hutang atau pinjaman kemudian mendatangkan manfaat dengan syarat, nah itu adalah riba. Hutang ya hutang, tidak boleh mengambil manfaat dari kita meminjamkan hutang tersebut. Kemudian berikutnya waminat tahayyul, ini tipu daya ya yang mengarahkan kepada riba, nanti mengakibatkan setiap ada transaksi di sini ada tahayyul tipu daya itu maka dilarang, tidak boleh atau haram. Bai'u khuliyyin fiddah ma'ahu ghairahu bi fiddah au mudda ajwatin wa dirhamin bi dirhamin. Maknanya adalah, dan termasuk hilah tipu daya jual beli yang dilarang yaitu perhiasan perak yang bercampur dengan hiasan lain dengan perak, atau satu mud kurma ajwah dan dirham dengan 2 dirham. Ini tidak boleh. Seolah-olah melakukan imitasi, tiruan barang. Perak dicampur dengan kuningan misalnya, itu tidak boleh. Atau kurma ajwah dengan dirham tapi nanti dibelinya dengan 2 dirham, ini juga tidak boleh. Kurma ya kurma dibeli dengan uang ya harus nanti ada ukurannya, emas atau perak. Tidak boleh nanti dicampur, ini kurma sama 1 dirham harganya 2 dirham misalnya, gitu tidak boleh. Namanya tahayyul. Wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i tamri birutab faqal ayangkusu idza jaffa qalu na'am fanha an dzalik rawahul khamsah. Dalilnya ini yaitu Nabi pernah ditanya tentang jual beli tamr, kurma kering dengan rutab, kurma basah. Tentu yang lebih mahal kurma yang basah. Biasanya harganya lebih mahal dan kualitasnya itu lebih baik dan timbangannya lebih berat. Beda dengan kurma yang sering kita makan, terutama di bulan Ramadan, kurma kering yang seperti itu kering. Maka beliau bertanya, apakah rutab kurma basah itu berkurang jika kering? Mereka menjawab para sahabat, iya. Maka beliau melarang dari hal tersebut. Diriwayatkan oleh ahli hadis yang 5. Tidak boleh misalnya menjual beli atau menukar kurma kering dengan kurma basah, itu tidak boleh. Wa naha an bai'i subrati minat tamr la ya'lamu makilaha bil kaili al musamma bit tamr rawahu Muslim. Dan beliau melarang dari jual beli setumpuk tamr, segantang tamr yang tidak diketahui takarannya
dengan tamr yang takarannya sudah diketahui. Nanti ini akan memunculkan apa? At-tajahul, ketidaktahuan ya ukurannya. Yang satu ditimbang, yang satu enggak. Yang penting udah ada kurma begitu aja. Itu tidak boleh. Semuanya harus lengkap. Satu ditimbang, ukurannya berapa, ini juga ditimbang, ukurannya berapa, dan dicek kualitasnya masing-masing. Kemudian wa amma bai'u ma fi dhimmah, adapun jual beli barang atau uang yang dalam tanggungan, seperti jual beli salam atau hutang atau tidak kontan ya, kredit. Fa in kana alahu man huwa alaihi jaz, jika seseorang menjualnya kepada orang yang punya tanggungan kepadanya maka boleh. Wa dzalika bi syarti qabdi iwadhi qabla tafarruq, hal itu dengan syarat qabd, terhadap ganti uang dari pembeli terjadi sebelum berpisah. Berarti apa? Kontan, tunai, waktu itu juga. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudaha bi syi'ri yaumiha malam tatafarraqa wa bainakuma syai'un, rawahul khamsah. Berdasarkan hadis Nabi, tidak mengapa engkau mengambilnya dengan seharga hari itu ya, selama kalian berdua belum berpisah dari tempat transaksi. Sedangkan di antara kalian berdua masih ada sesuatu, belum apa? Qabd, yang pembeli belum menerima barangnya, yang penjual belum menerima harganya. Pokoknya harus satu tempat, tidak boleh berpisah sampai apa? Saling apa? Cukup transaksinya sampai selesai. Bayar tunai diterima. Itu namanya qabd. Wa in kana ala ghairihi la yasih li'annahu ghararun. Jika seseorang menjualnya kepada orang lain maka tidak sah karena hal itu adalah gharar. Gharar itu seperti misalnya ini contoh ya, seperti A yang berhutang seekor kambing dari B. Kemudian si A tidak bisa menyerahkannya pada waktunya. Sudah jatuh tempo tapi si A ini tidak bisa menyerahkan kepada yang menghutangi si B. Kemudian B berkata kepada C, saya jual piutang saya kepada A berupa seekor kambing kepadamu dengan harga kurang lebih 1 juta. Maka ini tidak boleh karena gharar, yaitu belum tentu si A bisa membayar hutang kambingnya. Misalnya tadi ini untuk memperjelas ya, ada 3 orang, si A, si B, si C. Si A ini berhutang kepada si B berupa seekor kambing dan tiba-tiba sudah lebih dari jatuh tempo, harus dibayar utangnya ini. Seekor kambing harganya 1 juta tapi dia belum bisa membayarnya. Tiba-tiba si B ini bilang ke si C ya. Si B bilang kepada si C, saya jual piutang saya ya 1 ekor kambing harganya 1 juta yang menjadi tanggungan si A. Ini tidak boleh karena si A ini tidak tahu apakah dia bisa membayar hutangnya kepada si B atau enggak. Kok tiba-tiba si B menjual hutangnya itu kepada si C. Ini tidak boleh. Si A harus bisa dahulu terbukti membayar hutangnya si B. 1 ekor kambing seharga 1 juta. Misalnya seperti itu ya. Ini masuk nanti ke kategori gharar. Yaitu apa gharar? Semacam ketidaktahuan atau bisa menimbulkan ke penipuan. Baik, kita masuk ke beberapa ringkasan ya. Ini karena masih dalam hal kita muqaddimah kitab ya. Nanti barangkali penjelasan lebih lanjut bisa kalian dapatkan misalnya di kelas kuliah ya. Karena ini hanya sekedar apa muqaddimah saja. Jual beli syaratnya sah apa? 1 2 3 4 5, kemudian yang dilarang apa? Dalilnya apa? Kitabnya membahas seperti itu. Baik, kita ke semacam peta atau poin-poin penting yang pernah kita baca dari awal di bab jual beli atau buyuk. Yang pertama, dasar hukum jual beli, jelas ya, sudah pernah kita bahas. Yang kedua, cakupan pembahasan jual beli. Yang ketiga, syarat-syarat dan ketentuan jual beli harus terpenuhi. Ada 5 di sini. Yang pertama, ridho. Kalau dipaksa tidak boleh, tidak sah, harus ridho, suka sama suka, antarodin minkum. Yang B, yang kedua, tidak boleh ada gharar ataupun jahalah. Gharar itu unsur yang menimbulkan ke penipuan, jahalah itu ketidaktahuan, entah itu harga atau entah itu kualitas barang, ya seperti itu. Dan beberapa contoh gharar dan jahalah sudah pernah kita bahas. Nanti silahkan kalian murojaah kembali. C, kepemilikan. Kalau mau menjual barang harus sudah dimiliki, tidak boleh tidak memiliki kok menjual barang, nah, tidak boleh, harus dimiliki terlebih dahulu. Kecuali kalau dia memang menjadi apa? Misalnya ya,
menjadi benar-benar reseller yang sesuai dengan syariah. Reseller atau wakilnya sudah mendapat izin, sudah dikasih ketentuan, kamu jual barang saya, ketentuan untung seperti ini, rugi seperti ini, itu boleh. Tapi kalau tidak, maka dia tidak boleh, karena harus kepemilikan atau syarat, yaitu wakil. Syarat keempat, bersih dari riba dan beberapa ketentuan seputar riba. Yang tidak melakukan akad terhadap hal yang diharamkan. 5 ini kalau ada terpenuhi, maka jual belinya menjadi sah. Tapi kalau belum terpenuhi, masih terbukti ada gharar, jahalah, riba, akad yang diharamkan, maka tidak sah. Kemudian yang keempat, beberapa bentuk transaksi jual beli yang diharamkan, tadi sudah kita baca. Yang kelima, tahayul. Tahayul di sini bukan tahayul yang di masyarakat ya, tapi tahayul di sini adalah semacam tipu daya, entah itu mencari keuntungan agar jual belinya itu sah, tapi dalam pandangan syariat itu dilarang. Tahayul terhadap riba. Dan yang keenam, transaksi jual beli terhadap hal yang masih berada dalam dhimmah, tanggungan orang lain. 6 ini tadi poin pembahasan kita terkait dengan kitab Al-Buyu atau kitab jual beli. Nanti silakan disimak ulang dan dipahami dengan benar, terutama istilah-istilahnya. Karena di sini banyak istilah terkait dengan muamalah jual beli dalam pandangan syariah. Kita cukupkan sampai sini. Nanti insya Allah akan kita kembali membahas bab bai'u al-usul wa thimar, bab jual beli pepohonan dan buah-buahan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, kritikan, silakan disampaikan ke Ustadz, baik lewat kolom komentar ataupun secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.